Hai guys, welcome back to the channel. Dan ini kita akan adakan Q&A. Yeay, jadi kita take a break from travel vlog. Jadi kali ini kita bakal jawabin Q&A karena tahun 2020 belum pernah ada Q&A. That's right. Jadi sebelum kita mulai, kita disclaimer dulu, kita bukan pakar pernikahan atau parenting atau keuangan. Jadi kita bukan expert, tapi kita cuma mau sharingkan pengalaman pribadi kita dan perjalanan pernikahan kami yang sudah 8 tahun. Jadi kita tidak perfect, kita manusia biasa, ada keterbatasan, ada kelemahan, dan kami juga sedang belajar. Oke? Jadi kemarin kita udah tanya banyak banget sih di Instagram. Jadi dia aja yang bacain pertanyaan dan aku jawab. Banyak banget guys. Sorry kita nggak bisa jawab semua. Jadi kita jawab yang frequently asked question deh. Iya, let's go first question. Yang pertama, Ci, gimana cara mengatasi perbedaan pendapat sama pasangannya? Kalau di sini mentoleransi. Karena menurutku sih ya memang harus ada toleransi sih di dalam setiap hubungannya, karena pasti banyak konflik. Kita jujur di dalam depan kamera ya fine-fine aja, tapi di dalam kenyataan realita di belakangnya itu pasti banyak sekali konflik, banyak sekali perbedaan gitu. Iya, soalnya kita dasarnya sifatnya itu berbeda. I mean pas awal-awal nikah ya kelihatannya tuh mirip-mirip, tapi namanya hubungan tuh makin lama makin kenal, itu perbedaannya makin kelihatan gitu loh. Dan we are so different. Yes. Jadi kita tuh selalu ada perbedaan pendapat. Dan sering selalu cara mengatasi kali. Kalau toleransi, I don't think I tolerate. dia enggak, menurutku cara mengatasinya gimana gitu loh. Oh iya, oke. Of course, Mio jawab, saya jawab. Oke, jadi mau tambahin tentang perbedaan ya. Jadi perbedaan dari pola asuh, dari background, umur, terus personality atau karakter. Dia orangnya sangat task oriented, orientasi ke tugas. Saya people oriented gitu loh. Terus dia kerjain sesuatu itu sangat-sangat cepat gitu loh. Saya karena sudah berusia, jadi saya mau lakukan sesuatu. Itu bukan faktor usia, itu memang faktor ya, dasar. Mungkin faktor pribadi lah. Saya lebih banyak mikir dulu sebelum bertindak. Kalau dia tindakannya cepet banget gitu loh. Ya, jadi itu kita sangat berbeda. Task, people, very fast. Terlalu banyak mikir saya. Ya, itu perbedaan. Kalau kita cara ngatasi, biasanya kita kadang cekcokan dikit dulu ya. Baru dia share from his perspective, aku share from my perspective. Baru kita ya diskusi-diskusi lagi untuk dapat kayak the solution. Dan of course dalam proses diskusi itu nggak smooth, nggak selalu kayak baik. Kadang juga ada berantem-berantemnya dulu gitu. Jadi memang kalau dalam pasangan itu normal dan wajar, karena kita menggabungkan dua orang yang berbeda jadi satu. Jadi ya kuncinya ya kayak orang bilang lah, komunikasi gitu kan. Jadi waktu melewati konflik manajemennya itu ada storm ya, kayak brainstorming, kayak storm. Jadi ada badai, wah gitu kan. Ya cuma kita berjalan waktu, kita juga berusaha untuk tidak terlalu baper atau tidak terlalu bawa emosi negatif gitu loh. Jadi sekarang kita belajar untuk lebih objektif gitu kan. Jadi isunya apa, subjeknya apa. Jadi kita usaha jadi solusinya apa gitu loh. Dan titik konfliknya sangat banyak, karena selain pasangan hidup, kita ngatur uang, ngatur keluarga, ngatur bisnis, ngatur konten. Pokoknya banyak sekali titik konfliknya gitu loh. Mengerti sudut pandang pasangan kita. Intinya butuh komunikasi, butuh waktu, dan butuh cinta untuk bisa sabar. Iya. Butuh cinta sih. Kalau nggak ada cinta, udah. Oke, next. Kalau review hotel gitu dapat fee nggak sih? Terus makanan dan lain-lainnya free? Jadi saat ini jujur aja kita transparan, kita review hotel atau kita nginap-nginap bikin video travel itu kita tidak dibayar. Tapi kita diundang, kita disponsorin gitu loh. Jadi penginapannya di cover, terus ada yang kasih food allowance atau breakfast, lunch, dinner, itu full board sudah di provide gitu. Kan kita juga tahu sekarang kondisi ekonomi nggak baik, dan juga teman-teman di industri pariwisata juga lagi struggle banget. Jadi kita juga nggak enak hati untuk mendiman atau nuntut. Biasanya ya sebagai content creator perlu ada fee sih biasanya. Cuman kita tahu kondisi ini nggak baik, jadi kita bantu-bantu juga. Win-win solution. How to share your finance problem, how to maintain finance with your spouse. Mungkin ini tentang kayak manajemen keuangan ya.
Oh, kalau dari dulu kita kan selalu transparan. Jadi ya gimana ya? Gimana bilang? Mungkin setiap couple manage financial management beda-beda, setiap pribadi, setiap perusahaan itu beda. Tapi kalau kita ya kita ada uang kita itu uang bersama gitu loh. Jadi kalau kita ada problem ini ya kita bahas bersama. Kita misalnya mau beli sesuatu ya kita coba bahas. Kalau kita mau kredit atau kita mau hutang kita juga bahas apakah kita mau komit untuk cicil 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau enggak. Terus misalnya kalau ada kebutuhan keluarga, misalnya ada keluarga butuh uang atau ada accident atau apa, kita perlu keluar biaya ya kita coba bahas bagaimana kita mengatur cash flow gitu loh. Yes, gimana sih caranya mengatasi perbedaan preferences yang ada antara kalian? Musik, hobi, dan lain-lain. Oh, ini lebih spesifik ya ke misalnya ke musik, hobi, dan lain-lain. Perbedaan. Cara kita nangkapi gimana ya? Kalau dia suka musik, dia mau nyanyi, ya udah. Aku mau ngapain, ya udah. Jadi kita nggak kekang, kita juga nggak ngatur-ngatur. Yeah. Dia mau mancing, ya udah. Aku mau keluar sama teman shopping, ya udah kita kayak cincai aja sih. Yeah. Dan kita berusaha untuk mengerti sih. Mungkin kita nggak nyaman, belum nyaman, tapi ya kita berusaha untuk belajar gitu loh. Kayak misalnya saya punya hobi gitu kan. Saya suka ke laut, suka mancing dan pasti agak gosong sedikit gitu kan, agak gelap sedikit ya. She tries to understand gitu loh, she tries to understand. Terus di dunia wanita ya makeup lah, fashion segala macam itu kan mungkin sebagai pria kan di luar zona kita, tapi ya kita coba belajar ini brand apa, seperti apa gitu ya. Kita try to grow and develop the interest. Kalau dia suka ya oke lah, research sedikit, coba belajar gitu. Jadi dalam hubungan kan pasti ada perbedaan pendapat dan prioritas. Gimana cara mengerti prioritas? Wahyu dari tadi choose pertanyaan perbedaan pendapat itu kan sudah dari awal. Kenapa ulang-ulang lagi? Iya. Tadi perbedaan, terus ini perbedaan hobi, ini perbedaan prioritas. Ini pertanyaannya semua dia yang pilih. Jadi ya sekarang lagi mau cari apa? Mau ini lagi Kita mau cari perkara ini sekarang. Oke. Udah dalam 5 pertanyaan 3 yang sama. Ya, jadi intinya itu selalu akan ada perbedaan, oke? Di apapun pasti ada perbedaan, oke? Kenapa lu mau tanya prioritas aku apa? Ya perbedaan prioritas ya, perbedaan pendapat dan prioritas. Kan sudah yang di awal tadi. Oke, ini kan lebih spesifik. Yang kedua kan hobi, ini kan tentang prioritas. Tanya dan Right. Kenapa rambut Koshi nggak pernah ganti model lain? Karena istrinya suruh dia rambut jamur terus. Sebenarnya ada dua sih, bow dan sekarang agak naik sedikit gitu kan. Alasannya adalah menurut aku dia lebih cocok bow. Karena ya. Dan saya juga capek guys. Dulu saya pernah pakai cornrows guys. Cornrows terus dicat warna-warni dulu pas pergi. Dan saya udah agak sedikit capek sih. Kalau style rambut yang low maintenance sih ya hemat waktu sih. Lebih praktis aja. Sorry ya. Kok sorry sih tiba-tiba? Sorry ya kalau teman-teman yang pengen lihat saya gaya rambut yang aneh-aneh. Sorry. Enggak, tiba-tiba udah jawab sorry ya. Sorry ya, agak boring ya. Oke, next. Molin. Apa? Kebahagiaan paling tertinggi yang pernah Molin reach itu seperti apa? Yang pertama dilamar sama my pangeran. So parah. Harus ulang lagi, itu ada motor di samping, ada bengkel di samping, harus ulang lagi. Kebahagiaan paling tertinggi yang pertama adalah dilamar sama pangeran aku. Bener? Oh iya? Enggak lah. Menurut aku paling melahirkan kali ya. Itu kayak feelingnya amazing, kayak words cannot describe. Lalu kebahagiaannya banyak sih, nggak ada yang kayak paling, karena semuanya ada beda-beda. Kayak punya anak, menikah itu feelingnya berbeda. Terus mungkin ada pencapaian pribadi, bisa berbeda rasanya. Jadi ya itu dia sih. Cimoli kan pindah ke Bali, terus sekolah Eden gimana, Ce? Sekolah Eden sekarang dia masih Zoom call dari Batam, tapi nanti kalau udah nggak corona baru kita cari sekolah. Next, plus minus punya suami yang umurnya beda jauh. Kalau saya dari dulu memang suka cowok yang lebih tua. Basically aku kalau dalam berteman aku tuh suka dewasa. Berteman sama Bukan lebih tua, bukan kayak kakek-kakek. enggak, tapi umur juga. Aku tuh dari dulu nggak suka yang seumur. Okay. Karena kalau ngomong sama yang seumur, rasanya itu kayak aduh,
kok ngomongnya nggak penting banget kayak masih anak-anak gitu sih. Tapi kalau sama yang lebih berusia, aku ngerasa bisa mendapatkan lebih banyak ilmu dan juga lebih dewasa aja gitu sih. Jadi plusnya adalah suami cenderung lebih dewasa. Yang kedua, katanya lebih sayang istri. Enggak lah, sayang kok. Minusnya adalah apa minusnya? Akan tua lebih cepat. Minusnya adalah ya akan tua lebih cepat. Jadi mungkin kalau aku udah 50, dia udah 61. Jadi mungkin pas aku tua kita sudah harus ada kayak dana darurat kali ya, atau dana pensiun, supaya kalau anak-anak masih kecil masih ada biaya untuk kuliahin dan lain-lain. Karena kan usia lebih tua pasti produktivitas sudah turun gitu loh. Itu minusnya. That's right. Tapi kebanyakan let's go baby. Oke, next. Ketemu di mana pertama kali? Di sekolah. Di sekolah ya. Jadi pas aku masih SMP, kayaknya dia udah gede sih, ya. Aku umur 14, dia udah 25. Jadi kayak aku gini, dia jalan-jalan di sekolah. Terus waktu itu aku masih SMP. Kalau that's my first time met you. Gitu ya. Oh, gitu ya. Berarti you lihat I, tapi kita nggak ketemu gitu. I lihat you, tapi you nggak kenal I. Oh ya, belum kenal. Jadi dia pertama kali lihat saya di sekolah. Saya pertama kali ketemu dia itu di gereja. What do you think about kids and gadget? Gimana caranya batasin anak waktu main gadget? Thanks. Jujur ini susah banget karena anak kami is a gamer. Dia tuh tipe anak-anak yang agak nerd. Jadi dia suka IT, dia suka sendiri, dia suka main sendiri. Dia bukan tipe yang people oriented sama sekali. Very very introvert si Aiden ya kan. Yeah. Jadi dia tuh memang suka banget main gadget. Lalu kebetulan juga karena kita kerja berdua, terus sekarang dia di rumah. Jadi kita kalau mau batasin dia main game, kita susah. Karena berarti kita harus sacrifice our work untuk main sama dia. Jadi itu our struggle juga sih. The struggle is real sih, apalagi kemarin pas pandemic lockdown, kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Kita cuma di rumah, kita perlu kerja. Dan memang pekerjaan kita itu bawa laptop, bawa HP. Jadi anak aja juga lihat, orang tua banyak pakai gadget. Tapi itulah pekerjaan kita gitu loh. It is really a struggle. Tapi dia itu nyaman banget. Dia dari pagi sampai malam dia di rumah doang, dia ada gadget, dia bisa nonton TV, nonton YouTube, dia udah nyaman. Tapi kita bersyukur setelah pindah ke Bali ada distraction, itu ada kolam renang. Jadi setiap sore itu dia seneng kalau berenang, terus dia seneng juga pergi ke pantai. Jadi sekarang di Bali kita sering distract dia gitu loh, naik motor, naik mobil, keliling-keliling, berenang, pergi ke pantai. Jadi di Bali lebih banyak kegiatan outdoor untuk dia. Jadi kita batasin sih, kita batasin. Of course kalau bisa anak ya ada batas waktu gadget. Pernah berantem sampai parah gitu lalu pengen mengakhiri hubungannya nggak? Kayaknya dia ada deh. Mana ada? Baru kemarin dia bilang, kamu hidup sendiri lah. Aku capek. Kamu hidup sendiri. Kalau berantem karena aku suka kesel. Karena soalnya kalau lagi berantem kan pastinya kesel ya. Karena aku have my point of view, dia punya point of view, terus sama-sama nggak mau ngalah. Jadi aku tipe ya udah kalau kamu mikirnya gitu ya udah. Aku tuh tipe yang nggak suka persuade. Kalau udah mikirnya gitu ya udah ikuti aja pemikiranmu, aku jalanin pemikiranku gitu. Cuma mau bilang seneng lihat keluarga Kohoshi dan Cimoli lebih fresh loh sejak pindah ke Bali. Kok banyak yang komentar kita lebih fresh ya sejak pindah ke Bali ya? I don't know, mungkin banyak loh. Nggak tahu, padahal sama aja kayaknya ya. Sampai mama dia juga dikomentari sering, kayak lebih fresh mamanya sejak pindah ke Bali. Thank you. Mungkin suasana baru ya. Iya. Masih suka dance bareng nggak kak? Yes. Kita lagi bikin dance studio di rumah baru. Sekarang nih rumahnya nggak ada cermin gede, jadi nggak bisa ngedance guys. Ya, jadi kalau ngedance kan kita kan pakai bahasa tubuh. Jadi kalau kita nggak lihat kita lagi ngapain agak susah sih. Jadi membantu sekali kalau punya cermin. But we love to dance. K-pop. Bagaimana kabar kondisi ortu Kohoshi? Mudah-mudahan semakin membaik ya, amin. Oke, jadi kami sangat-sangat bersyukur orang tua saya, jadi saya itu sangat lebih sehat. Boleh nggak kayak bilang kayak gitu? Boleh. Jadi bulan Maret dia terkena stroke, berat badan dia turun sampai ke 45 kilo. Jadi pemulihan, datang ke Bali, pergi check up ke dokter spesialis stroke, terus ada dokter gizi, dan dia sekarang udah naik, sudah hampir 60 kilo. Terus jalan juga udah lancar. Iya, nggak pakai kursi roda, nggak pakai tongkat lagi. Jadi udah jauh lebih sehat. Iya, secara mental, secara fisik,
dia lebih sehat sih. Jadi kita bersyukur dia sekarang bisa pemulihan di Bali. Biasanya kalau pagi siapa yang bangun duluan? Hai Molita, bahas tentang your sex life kalau boleh. Kebetulan saya dan suami pasangan baru 1 tahun. Let's talk about our sex life. Iya, di Indo sedikit tabu ya, tapi untuk pasangan yang sudah menikah, sex is a beautiful thing. Okay, Ya. so our sex life is kita tuh seminggu usahain 1 kali. Yes, Iya, tapi namanya juga cowok, makin sering makin baik. yes. Tapi I always Malu-malu dia. Yalah, apalagi dengan kita lagi mau anak kedua gitu kan, jadi harus lebih sering gitu kan, make love and make baby gitu loh. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang udah seks juga. pilih dia. Iya. Oke. Nanti kita nyambungin. Semenjak Eden lahir, kalian masih ada seks gak sih? Please jawab. Please jawab. Oke, Of kita akan jawab. Ya. Jawabannya adalah of course. Of course, iya. Sebenarnya ada beberapa pakar hubungan, mereka sih saranin kalau pasangan suami istri, kalau bisa sih seminggu berhubungan seksual itu 2 kali seminggu gitu kan. Cuma ya terkadang ya agak susah sih. Jadi kita sih usaha untuk minimal seminggu sekali. Kalau dari sisi aku itu susahnya karena satu ada anak, terus kedua aku full time kerja. Jadi kan udah capek seharian, banyak pikiran, kadang kan malam juga ada kerjaan. Jadi mau seminggu 2 kali for me agak susah. Iya. Mungkin kalau tinggal berdua nggak ada anak, is okay. Apalagi dulu aku nggak kerja, kita kan sering ya, bisa seminggu bisa beberapa kali. Tapi dari pihak aku minta dia maklumin karena aku tuh kerja full gitu loh. Jadi it's tiring, terus ada anak lagi, jadi seminggu sekali. At least I promise ya seminggu sekali. Iya, jadi kalau ada lebih dari 1 itu bonus. It's just a bonus. Yeah. How you guys overcome a couple fight? Jadi biasanya kita kalau udah berantem, tergantung kasusnya. Kalau misalnya dia yang salah, aku akan ngalah duluan. Tapi kalau aku yang intinya kalau aku nggak merasa aku salah, aku tunggu dia ngalah. Kalau aku merasa aku salah, aku ngalah. Betul nggak? Terus cara overcome a couple fight biasanya selalu begini. Udah berantem, salah satu keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Enggak. Salah satu keluar dari kamar untuk tenangin diri, baru salah satunya datang untuk baikan gitu. Iya. Perlu waktu dan sedikit space. Iya, aku kalau lagi berantem aku tuh malas banget satu kamar sama dia. Aku mau keluar dulu biar aku tenang. Jadi waktu kita lagi fighting atau lagi berantem gitu kan, jadi hawanya itu kayak gak bisa bernafas iya, gitu. otak ini ya kimia di otak ini kayaknya kayak I wanna go away dulu. lagi hot gitu kan. Jadi kita perlu jarak untuk cool down, settle down, think clearly, think objectively. Ya. Jadi biasanya udah oke sih. Gimana cara atur quality time kan kalian sama-sama kerja? Our quality time itu setiap hari Jumat. Jadi hari Jumat kita akan kosongin untuk misalnya staycation, untuk makan, jalan-jalan. Seminggu kan ada 168 jam. Jadi kita jadwalin gitu loh, beberapa jam untuk kita benar-benar kayak quality time, just the two of us gitu loh. Jadi pekerjaan, kegiatan, dan kepentingan yang lain kita atur di waktu-waktu yang lain gitu loh. Are you guys planning for baby number 2? Yes! That's why kemarin aku di story itu bilang mau stop kerja itu bukan karena burnout, tapi katanya kan kalau sibuk dan stres itu susah ya punya anak ya. Jadi rasanya pengen coba bener-bener stop kerja, lihat apakah lebih gampang punya anak gitu. Cimoli dan Kohoshi jarang berantem atau sering berantem? Sering konflik. Jarang lah. Hah? Jarang ya? Menurut aku sih jarang. Oke. Kita sering beda pendapat, sering. Tapi kalau berantem enggak lah. Ya, oke, nggak berantem sih. Kalau konflik, beda pendapat itu sangat sering gitu loh. Di antara kalian siapa yang paling romantis? Who, honey? I don't know. Do you? I think it's me. Oh ya? You think it's you? You lebih romantis? Yalah, you lebih romantis. Ini beda pendapat juga. Ini beda pendapat gitu kan? Enggak lah, you lebih romantis lah. Enggak. Oke, next. Siapa lebih romantis, baby? Udah, kamu lebih romantis. Tapi menurut dia lebih Enggak lah, romantis. bercanda. Gimana cara memulai bangun ibadah di keluarga?
Oke, jadi ibadah di keluarga karena kita semua agama Kristen ya, jadi keyakinan kita sama, jadi lebih gampang sih untuk menyatu, untuk merasa kepentingan gitu. Jadi sekarang sejak pandemik kita nggak bisa pergi ke gereja, kita ibadah online, tapi setiap hari Kamis kita kumpul di rumah dan sama cecenya dia lewat apa ya? WhatsApp call gitu loh. Jadi ya kita mulailah, jadi ada satu pengertian dan kita bikin kebiasaan dan kita juga lihat manfaatnya luar biasa, benefitnya luar biasa, kesaksian luar biasa sekali sih. Jadi mulai aja, sepakat hari apa, jam berapa, kita mulai. Dan simple aja sih, nggak terlalu rumit sih. Putar lagu, ya kita sharing kesaksian, sharing renungan singkat, doa, udah. Ya. Gimana lewatin masa pernikahan yang jenuh karena capek ngurus anak? Refreshing. Habis refreshing nggak lama lagi jenuh lagi. Jadi ya memang butuh refreshing lagi gitu sih. Yeah. I think that is life sih. Mau se-free apapun kalian pasti ada masa jenuhnya nggak sih? Yeah. Mau sesibuk atau se-free apapun pasti ada titik-titik jenuh down. Jadi ya that's life sih. Dan jujur ngurus anak ini adalah tantangan terbesar di kehidupan kami. Kalau tentang pekerjaan, keuangan itu masih bisa produktif, tapi untuk ngurus Aiden itu out of control sih ya. Jadi the struggle is real. Harus kayak anggap aja lewati aja lah, ntar anak bakal gede juga kan. Dan perlu komunikasi dan koordinasi juga sih. Karena saya jujur kalau saya 2 hari full jaga Aiden itu bisa agak kurang waras gitu loh. Jadi saya bilang sama dia, babe, kayaknya I need to go and retreat gitu loh. Tapi mungkin di sini banyak kasus yang dimana suami mungkin nggak mau jaga anak kali ya. Mungkin dari sisi kamu boleh share kenapa kamu mau bantu jaga anak atau kenapa kamu don't mind to membantu istri. Karena banyak suami itu mikirnya aku kerja, pokoknya lu jaga anak, aku nggak mau gitu loh. Zaman now sih gender roles-nya itu ya, peran suami istri itu sudah berbeda, apalagi dua-dua lagi kerja gitu kan. Jadi itu bukan tanggung jawab satu pihak gitu, tapi it's a team effort gitu loh. Jadi suami kerja jaga anak, istri kerja jaga anak. Dan kalau kita titip anak kita ke orang lain, misalnya saudara atau orang tua, kita juga nggak boleh nuntut dia selalu jaga anak karena itu sangat-sangat stressful. Jadi kita harus teamwork, kita juga harus ada waktu istirahat dan refreshing masing-masing. Itu baru sehat untuk mental gitu loh. Jadi teamwork meets the dream work. Jadi harus ada shift-shiftan supaya tetap waras kita. I hope that helps. Gantian ya, take shift ya, ngurus anak. Okay, how do you manage your time with work and family? How we manage our time? Ya, as much as we can kita plan it out. Tapi gimana pun, namanya juga kerja full time, harus jaga anak dan lain-lain. Pasti ada waktunya kayak mungkin family waktunya lebih kurang gitu kan. Jadi mau dibilang kayak balance semua tuh agak susah sih menurut aku. Pasti ada beberapa hal yang mungkin agak di-sacrifice gitu sih. Kalau menurut aku ya. Apalagi kayak aku misalnya nih, udah ada anak, udah ada kerja. What I sacrifice adalah my time with my friends. Jadi I don't have really much time with them. So itu salah satu sacrifice aku sih. Untuk saya pribadi seminggu saya cuma ada 168 jam dan itu tidak bisa nambah. Dan saya harus milih untuk prioritas ya. Waktu untuk ibadah, waktu untuk keluarga itu saya prioritaskan dulu. Baru nanti kita masukin pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek, kerjaan-kerjaan kita. Untuk kesehatan, untuk olahraga, itu juga penting sekali untuk kita budget. We cannot do everything, tapi kita harus atur prioritas dan mengalokasi waktu ke hal-hal yang lebih penting. Jadi that's how we manage sih, just prioritize. Yang lebih penting dikerjain dulu, dijadwalin dulu yang lebih penting. Yang nggak begitu penting mungkin jangan dikerjain. Jadi ini adalah semua pertanyaan yang dipilih suami untuk kita jawab. Ratusan guys. Oke. Iya. Ya udah. Kenapa you don't want to pilih? You didn't ask. Nggak nanya. Kan semua kan masukin your Instagram. Kan I lagi sibuk banyak hal. Iya, jadi when you delegate to me, ya I choose lah. Ya Kan udahlah. Jadi bukan berarti you cannot choose, but if you ask me to choose, ya I choose. Bukan berarti you cannot choose. Jadi lu mau debat di sini? Enggak, so inilah contoh beda
pendapat dan pengertian. Jadi it's real ya guys, it's real, conflicts are real, perbedaan itu real. Jadi terkadang kita lihat di video is all nice and sweet and rosy, tapi the reality of life is not always like that. Makanya we need extra apa ya? Ya, love, kesabaran untuk melewati. Okay, we need sabar. Yeah, we need sabar sih. Love is patient. Love is kind. I hope you guys can take something from this video. I hope. Dan untuk setiap struggle that you face in your life, everybody has struggles. So, jayo. Dia ngomong sendiri tuh ketawa sendiri. She's laughing at me. I just want to encourage you. Hi guys, thanks for watching our video. Jadi itu dia untuk video ini, semoga kami bisa menghibur. Dan ya semoga jawaban kami bisa membantu kalian juga. Thank you so much and see you next time. Bye. Siapa paling romantis? I.